Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari Jawa Pos Radar Magelang halaman 4 hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023. Nah, ini seorang oknum guru akui selingkuh dengan kades kepala desa. Jadi guru mengakui adanya perselingkuhan dengan kepala desa. Penuhi panggilan dinas. Nah, ini nanti saya bacakan dan saya kasih solusi ya. Ini kebetulan saya ngonten di teras ya, membelakangi jalan. Ini banjir ya. Banjir dari air hujan dicampur air got yang melimpah. Nah, ini jalannya buat apa? Buat perjalanan dari orang yang lewat ya. Mungkin Radar Magelang sempat mangkir setelah 2 kali dilayangkan surat panggilan terduga pelaku perselingkuhan. Oknum guru M akhirnya memenuhi panggilan pada Kamis tanggal 5 bulan 1. Ia telah diperiksa dan secara jujur mengakui perbuatannya main serong dengan oknum kepala desa Bumiayu BS. Wartawan koran ini menyaksikan M diperiksa dalam suatu ruangan oleh koordinator wilayah Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kecamatan Kajoran Muhtadin. Ia tampak tertunduk malu mengenakan jilbab dan pakaian warna merah muda. Wajahnya tak begitu tampak sebab tertutup masker. Sikap malu dan takut tampak dari arah kedatangannya tak seperti biasa. Sepeda motor Vario berwarna merah pun diparkirkan di belakang kantor. Jadi sidem-sidem menghindar. Sampai di kantor pukul 09.00 langsung dilakukan pemeriksaan. Tadi subuh datang ingin diselesaikan di rumah saya, namun saya tolak karena undangannya di Korwil, kata Muhtadin kepada Jawa Pos Radar Magelang. Sebelumnya M sempat mangkir dari panggilan selama 3 hari sejak Senin tanggal 2 bulan 1, padahal dalam pantauan Siaba Senin dan Selasa tercatat dalam presensi. Usut punya usut, ia meminta bantuan I, adik kandungnya, untuk mengisi presensi di hari Selasa. Adiknya kena pasal juga, itu soal pemalsuan daftar hadir oleh dinas. Suruh membuat pernyataan bermaterai untuk tidak mengulangi lagi, terangnya. Hasil periksaan, M mengakui perbuatannya selingkuh dengan BS. Hubungan asmara terlarang itu dilakukan sejak 3 bulan lalu. Selain itu, berdasarkan pengakuan M, hanya 1 kali ngamar di hotel, yakni saat dirinya ditangkap basah oleh suaminya di sekitar Pantai Ayah, Kebumen. Namun ada beberapa statement yang kurang masuk akal, tandasnya. Keterangan yang kurang masuk akal, lanjut Muhtadin, bertolak belakang dengan laporan suaminya Hawi
bahwa M dan BS seringkali pergi berdua. HW kerap memergoki mereka berdua dengan bukti foto dan video yang tak terbantahkan. Namun, biarkan saja, yang penting saya sudah mem-BAP sesuai prosedur, jelasnya nanti di persidangan terangnya. Ia menambahkan laporan BAP ke pimpinan Disdikbud Kabupaten Magelang selambat-lambatnya diserahkan Jumat pagi. Selain itu juga menyerahkan bukti-bukti pendukung lainnya. Jumat pagi akan dilaksanakan sidang nanti yang dihadirkan kedua terduga pelaku, saya dan Kepala SD Negeri Bumiayu. Jelas. Di sisi lain, gejolak dari masyarakat dan wali murid SD Negeri Bumiayu pun tak terbendung. Wali murid yang selama ini menganggap M sebagai panutan anak-anaknya justru melakukan hal di luar dugaan. Tak sedikit kecaman dan permintaan M dipecat datang dari wali murid. Sementara Kamis pagi, warga Bumiayu yang tidak terima dengan kelakuan kadesnya melakukan aksi demo. Banyak tulisan bernada jorok bentuk kekecewaan warga yang disematkan kepada BS. Sempat terpasang di sekitar balai desa Bumiayu hingga Kapolsek Kajuran turun tangan untuk meredam dan menertibkan aksi tersebut. Nah, ini loh ya, terjadi peristiwa perselingkuhan antara oknum guru yang bernama M dengan Kades, kepala desa yang berinisial BS ya. Nah, ini sebetulnya dia menurut masyarakat kan harusnya sebagai contoh ya, sebagai panutan masyarakat, sebagai panutan murid, untuk sebagai yang guru ya. Namun seharusnya ya, itu sebetulnya itu bukan semata-mata kesalahannya dia. Jadi kedua orang itu sebetulnya bukan kesalahannya, ini karena bentukan dari orang tua. Nah, kenapa bisa saya berkata seperti itu ya? Karena bentukan orang tua, dari ucapan-ucapan orang tua itu membentuk suatu karakter anak. Nah, termasuk bu guru ini dan Pak Kades. Jadi itu bentukan dari orang tua lah. Bagaimana agar sembuh dari itu? Sebetulnya mudah sekali. Jadi bentukan orang tua itu, yang membentuk orang tua otomatis yang menyembuhkan juga orang tua dengan bantuan Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang membenahi harus orang tua. Tanpa orang tua tidak bisa. Dibenahi lahir nggak bisa. Ini harus ke batin. Seperti itu. Jadi dalam, bukan luar, bukan lahir. Dimarahi lahirnya, dalamnya tidak bisa. Jadi seperti itu. Nah, ini harus diselesaikan dalamnya. Bagaimana caranya? Ridho orang tua. Nah, dengan ridho orang tua nanti sebetulnya tidak akan terjadi seperti ini. Jadi oknum gurunya akan lurus, akan kasih sama suaminya, bukannya serong gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang menyebabkan M ini serong karena dari orang tua suaminya belum memberikan ridho. Nah, itu. Jadi ini kesalahannya suaminya M. Nah, dari orang tuanya belum memberikan ridho. Jadi suaminya M belum minta ridho kepada kedua orang tua. Nah, ini akhirnya M meninggalkan suaminya. Jadi dia selingkuh gitu loh. Nah, sedangkan Kades itu meninggalkan untuk selingkuh dengan M, itu penyebabnya apa? Penyebabnya si istri dari Pak Kades itu belum minta ridho kedua orang tuanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sebetulnya mudah sekali untuk apa ya, untuk penyelesaiannya.
semuanya saling minta ridho kedua orang tua masing-masing. Jadi nanti akan selesai. Jadi makanya jangan semata-mata menyalahkan oknum guru dan Pak Kades. Jadi Pak Kades adalah korban dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi seperti itu. Karena belum mendapatkan ridho, otomatis dia akan melanggar aturan yang ditetapkan oleh apa yang ada di agama atau apa itu, pokoknya di undang-undang pun, di peraturan pun ada. Jadi seperti itu. Jadi cara membenahi ya cuma dengan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Gampang sekali ya, tidak sulit. Jadi ini kasihan, ini oknum guru dan Pak Kades ini adalah korban, jadi jangan disalahkan ya. Jadi mudah sekali sebetulnya penyelesaiannya. Nah itu menurut saya seperti itu. Jadi siapapun coba kalau punya masalah tinggal aja minta ridho kedua orang, nanti akan selesai dengan sendirinya. Tidak usah disuruh-suruh. Jadi tidak usah disuruh-suruh untuk sembuh dan sembuh, tidak bisa. Hanya dengan ridho nanti akan bisa selesai dengan sendirinya. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Masuk di hati, nyes. Kayak Pak, piye ngono rasane? Diulangi lagi, Jajal. Ayo, ben ngantek masuk temenan. Piye? Loh, itu loh masuk berarti asli nih. Dang, ben masuk temenan coba. Aku masuk itu hadiah kok. Jadi ngono. Yosika Happy Priyansita, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya Bu, saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumelehnya. Nah, wis sempurna masuk Sudah. Nah, iki lho masuk berarti sesuk golek. Iya,